Pemirsa, hari kedua Lebaran dimanfaatkan banyak warga ibu kota untuk melakukan perjalanan mudik. Hal itu terpantau dari padatnya arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan ini terpantau alami kemacetan saat menuju res area 207 ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon hari ini. Arus kendaraan yang hampir sepenuhnya roda 4 pribadi hanya bisa bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Pada hari kedua Lebaran ini, lonjakan volume kendaraan terjadi di ruas tol Trans Jawa, khususnya tol Palimanan Kanci, dan sejak dini hari, lebih dari 25.000 kendaraan yang bergerak dari Jakarta menuju Jawa melewati tol penghubung Jawa Tengah ini. Sementara dari arah Jawa menuju Jakarta, lalu lintas cenderung lengang. Lebaran hari kedua, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati ribuan kendaraan yang akan berlibur ataupun bersilaturahmi. Untuk mengurai kepadatan, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dan ganjil genap sejak pagi tadi. Ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang memasuki jalur wisata Puncak Bogor mulai eksik tol Ciawi menuju Simpang Gadok terpantau mengular Selasa pagi. Demi mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan one way dan juga ganjil genap kendaraan dari arah Jakarta menuju jalur wisata Puncak. Polisi menyebut 9.000 kendaraan memasuki jalur wisata Puncak pada Selasa pagi tadi. Sebuah bangunan menyerupai masjid mendadak muncul beberapa hari sebelum Lebaran. Uniknya ternyata bangunan tersebut merupakan pos pelayanan bagi para pemudik. Pos pelayanan mudik ini disiapkan oleh Polresta Sidoarjo, Jawa Timur yang diperuntukkan bagi pemudik melalui Terminal Surabaya Sidoarjo. Selain digunakan sebagai pos pemantauan keamanan terminal, tersedia berbagai fasilitas mulai dari fasilitas ibadah, ruang tamu, ruang rapat, ruang kesehatan, ruang bermain anak hingga ruang laktasi. Sementara di halaman luar bangunan terdapat 4 unit motor listrik yang disediakan sebagai ojek gratis untuk pemudik yang bisa digunakan untuk menuju shelter bis antar kota dan stasiun kereta api terdekat. Pos ini kita juga menerima pengaduan dari masyarakat yang ada di terminal untuk mengantisipasi apabila ada penerimaan laporan kaitan dengan kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah terminal ini. Ya, jadi tentunya karena di Hari Raya Idul Fitri ini kita melaksanakan operasi Ketupat Semeru 2025. Jadi kami mengambil konsep tentang Hari Raya dan mendirikan bangunan pos ini seperti masjid dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas termasuk tempat penjagaan, istirahat anggota, kemudian juga ada musola, kemudian ada ruang kesehatan, tempat cek kurin untuk bagi para pengendara. Di hari kedua Lebaran, sistem rekayasa lalu lintas di gerbang tol Cikatama belum diberlakukan. Sebanyak 650.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek, sementara peningkatan volume kendaraan di arus balik mulai terlihat. Lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau mulai ada peningkatan volume kendaraan. Hingga Selasa malam tercatat 16.000 kendaraan mulai kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Meski demikian, pihak kepolisian belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Rencananya rekayasa lalu lintas akan berlaku pada tanggal 3 April. Puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi pada 6 April 2025. Satu hari setelah momen Lebaran Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya terpantau ramai. Para pemudik yang baru berangkat ditambah warga yang ingin berpergian ke tempat wisata di daerah Jawa Barat memadati arus lalu lintas.
Satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai. Sebanyak 77.000 lebih kendaraan sudah melintas di jalur Lingkar Gentong. Berdasarkan data dari Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya, kendaraan yang melintas di jalur Gentong pada momen libur Lebaran didominasi oleh kendaraan roda 2. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota. Adapun lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan macet berada di Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Panyusuhan. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini di Gerbang Tol Cikatama dengan rekan Salam Rahmat. Dan di lokasi Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah ada rekan Hamzah Hasibuan. Selamat malam rekan-rekan, kita akan ke Gerbang Tol Cikatama terlebih dahulu. Salam, selamat malam, apakah kepadatan kendaraan masih terjadi di hari kedua Lebaran ini? Ya, Aulia dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah terpantau ramai lancar di kedua arah. Tentu berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan pada 2 jam yang lalu yang memang sempat terjadi adanya kepadatan antrian kendaraan yang mengarah dari arah timur tol Jawa menuju ke arah Jakarta, di mana memang tadi sempat terjadi adanya antrian kendaraan yang memang antrian kendaraan ini akan mengantri di gardu tol Cikampek Utama 2 dari arah timur menuju ke arah barat, yang bahkan hingga pukul 9 malam hari tadi tercatat ada lebih dari 23.000 kendaraan yang melintas untuk menuju ke arah Jakarta. Tentu berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan juga jumlah data harian pada hari ini yang progresnya ini masih berlangsung dengan pada hari kemarin, di mana hari kemarin hanya ada sebanyak kurang lebih 18.000 kendaraan, namun hari ini progresnya sudah mencapai 23.000 kendaraan dan jumlah ini masih akan terus bertambah mengingat untuk akumulasi data harian begitu akan berlangsung hingga pukul 5 pagi hari nanti. Dan dapat kami informasikan juga, Aulia dan juga pemirsa, meski tadi terjadi adanya antrian kendaraan, namun belum diberlakukan skema rekayasa lalu lintas baik itu kontraflow, one way dan juga ganjil genap, karena memang untuk pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas ini baru akan mulai diberlakukan pada 3 April mendatang. Dan juga dari PT Jasa Marga maupun juga dari Korlantas Polri ini juga sudah memprediksikan bahwa puncak arus balik Lebaran begitu maksud kami baru akan terjadi pada puncaknya pada 6 dan juga 7 April, dan dari pihak Korlantas Polri maupun juga dari pihak PT Jasa Marga nantinya akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang akan berlangsung pada 3 dan juga 4 April hingga maupun juga pada 8 dan juga 9 April mendatang, yang memang ini juga diharapkan bagi para pemudik yang hendak melakukan perjalanan arus baliknya untuk memperhatikan waktu keberangkatannya memang, dan juga dihimbau bagi para pemudik begitu yang hendak melakukan perjalanan arus balik untuk selalu memastikan saldo e-tolnya ini agar selalu cukup agar nantinya tidak terjadi adanya kepadatan atau antrian kendaraan yang mengular akibat kekurangan saldo ketika melakukan tap di gardu-gardu tol yang berada di tol Jawa maupun hingga ke arah Jakarta Cikampek ini. Aulia. Terima kasih, Salam. Kini kita ke Hamzah Hasibuan. Hamzah, bagaimana arus lalu lintas saat ini di Lingkar Gentong Tasikmalaya? Ya, Aulia dan juga pemirsa, saat ini arus lalu lintas di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau masih ramai. Hingga malam ini masih banyak mobil, motor, serta bis angkutan penumpang masih melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Tadinya pada saat sore tadi kami memantau bahwa terdapat adanya kepadatan, dan bisa dilihat Aulia di belakang saya kali ini merupakan momen terkini di mana arus lalu lintas masih cukup ramai di pukul 10 lewat malam ini, di mana kami sempat berbincang kepada warga sekitar bahwa memang di momen setelah hari Lebaran banyak warga Tasikmalaya ataupun daerah-daerah di sekitaran Jawa Barat ini memilih untuk berlibur ataupun mengunjungi tempat-tempat wisata, salah satunya yaitu Pantai Pangandaran. Walaupun dari tempat kami melaporkan saat ini lokasi wisata cukup jauh, ini tidak menyurutkan animo dari masyarakat. Bahkan hingga malam ini kami memantau masih terdapat keramaian di Jalan Raya Lingkar Gentong.
Sebelumnya di pukul 19.00 kami melihat bahwa sempat ada rekayasa lalu lintas yaitu one way yang diberlakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota untuk mengurai kepadatan yang terjadi, di mana bisa dilihat di layar Anda saat ini bahwa kepadatan ini terjadi diduga karena meningkatnya jumlah dan volume kendaraan ditambah adanya efek bottleneck di Simpang 3 Pamoyanan. Bisa dilihat juga Aulia dan pemirsa di sini terdapat salah satu kendaraan yang sedang beristirahat ataupun mengistirahatkan mobilnya karena terdapat problem. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan jalan raya Lingkar Gentong memiliki tanjakan dan turunan yang cukup curam ditambah dengan kelongatan yang tajam, di mana ini mengakibatkan ataupun dihimbau kepada seluruh masyarakat ataupun pemudik yang melintas jalan raya Gentong untuk selalu memeriksa kondisi kendaraannya agar tetap prima, agar dapat meminimalisir kejadian-kejadian tak terduga dan juga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Selain itu, pihak kepolisian ini juga sebenarnya sudah menyiapkan sebanyak 13 pos pengamanan yang terdiri dari 8 pos pengamanan ditambah 2 pos terpadu dan juga 3 pos pelayanan yang bisa digunakan oleh masyarakat ataupun pemudik untuk beristirahat jika mengalami kantuk ataupun kelelahan. Ini dilakukan polisi juga untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir terjadinya kecelakaan di Lingkar Gentong, karena ada salah satu titik di Lingkar Gentong di mana berkaca dari tahun-tahun sebelumnya terdapat titik rawan kemacetan dan kecelakaan, yaitu tanjakan letter U Gentong yang memiliki turunan dan juga kelokan yang cukup curam, sehingga apalagi para masyarakat bepergian di malam hari ini dihimbau untuk selalu memiliki fokus yang cukup tinggi. Nantinya kami akan terus mengupdate Aulia apakah pada malam ini pihak kepolisian akan memperlakukan one way seperti pada sore tadi, karena jika dilihat ini lalu lintas masih cukup ramai dan padat. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Aulia. Baik, terima kasih Hamzah melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan tadi ada rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari kawasan gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selanjutnya pemirsa, hari kedua Lebaran, ruas jalur tol Jakarta Cikampek ramai oleh ribuan kendaraan pemudik yang datang dari arah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kendaraan juga memadati tol layang MBZ dari Jakarta menuju Cikampek. Kendaraan mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek pada Selasa malam dan didominasi oleh kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Diperkirakan arus balik akan terus meningkat sampai Rabu pagi, mengingat banyak pemudik yang banyak melakukan perjalanan pada sore dan malam hari. Selain itu, volume kendaraan masih terus terjadi peningkatan kendaraan yang menuju Cikampek melalui ruas jalan layang tol MBZ, begitu juga yang mengarah ke arah Jakarta pada sore hingga malam hari. Hari kedua libur Lebaran, Pelabuhan Bakauheni Lampung ramai pemudik. Sebanyak 24.000 penumpang menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Pelabuhan Bakauheni masih ramai pemudik sejak pagi hingga Selasa sore. Berdasarkan data 31 Maret, sebanyak 24.000 menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Di periode yang sama, total sekitar 5.600 kendaraan yang menyeberang. ASDP memberlakukan diskon tarif khusus arus balik Bakauheni Merak sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan. Diskon berlaku mulai 3 April pukul 12 siang hingga 7 April pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk memantau situasi arus balik mudik Lebaran 2025, kita sudah tersambung dengan rekan Rudi Setiawan di kawasan jalur Pantura, Karawang, dan Syahreza Zanski di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung. Kita akan ke Rudi Setiawan terlebih dahulu. Rudi, bagaimana pantauan lalu lintas Anda di sana? Saya menginformasikan untuk arus lalu lintas
Tepatnya saya saat ini berada di ruas jalur tol Jakarta Cikampek di kilometer 56, di mana saya akan menginformasikan bahwa arus lalu lintas arus balik pada saat ini mulai ramai dan lancar. Ya, untuk kepadatan arus lalu lintas memang terjadi sejak setelah usai sholat pada maghrib, di mana ribuan kendaraan arus balik yang mengarah dari arah Jakarta, maksud saya dari arah Cikampek menuju Jakarta terpantau cukup ramai dan padat, dan kemudian didominasi oleh para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Ya, dan kami informasikan juga bahwa selain arus balik juga di sini arus dari Jakarta menuju Cikampek juga mengalami kepadatan yang begitu cukup ramai. Artinya kondisi volume dari arah Jakarta maupun Cikampek ini kondisinya sama-sama ramai, dan saya akan memperlihatkan untuk kondisi terkini di arus balik terlebih dahulu, di mana kondisi saat ini seperti di belakang saya ini, ya ini merupakan arus kondisi lalu lintas yang berada di kilometer 56. Kendaraan sejak tadi pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini kondisi arus lalu lintas terus mengalir dan juga terus ramai, di mana kendaraan memang didominasi kendaraan pribadi, begitu juga kendaraan-kendaraan bus. Dan kami informasikan juga bahwa untuk arus balik selain di ruas tol Jakarta Cikampek, memang di jalur arteri juga sudah terjadi kepadatan, di mana arus lalu lintas untuk keluar gerbang tol Karawang Timur terpaksa dialihkan karena kondisinya memang cukup padat, jadi dialihkan ke lingkar Karawang. Dan saya akan juga memperlihatkan kondisi lalu lintas yang berada di posisi di jalur dari arah Jakarta menuju ke Cikampek, kondisinya juga sama dalam kondisi yang begitu ramai. Dan kami informasikan bahwa memang untuk arus lalu lintas dari arah Cikampek ini, maksud saya dari arah Jakarta menuju Cikampek, ini merupakan selain dari arah jalan tol Cikampek juga merupakan kendaraan yang datang dari tol MBZ. Baik, terima kasih Rudi atas laporan Anda. Saat ini kita beralih ke rekan Syahreza di Pelabuhan Bakaheni. Syahreza, apakah sudah ada antrean kendaraan menuju puncak arus balik saat ini? Ya, baik Auli dan juga pemirsa, hari ini situasinya para kendaraan begitu padat, khususnya di area pintu masuk untuk Pelabuhan Eksekutif Bakahuni. Dan memang hingga saat ini situasinya banyak sekali pergerakan, khususnya dari kendaraan pribadi, Aulia dan juga pemirsa. Dan saya ingin menggambarkan seperti inilah situasinya. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ada beberapa kapal feri yang baru saja tiba, khususnya di dermaga 1 dari Merak menuju ke Bakahuni, dan juga di sisi lain ada kapal feri yang tengah bersiap untuk menerima kendaraan yang ingin menyeberang dari Bakahuni menuju ke Merak. Artinya memang kendati H+1 liburan Idul Fitri 2025 ini pergerakan masyarakat masih begitu tampak, Aulia dan juga pemirsa, untuk bisa menyeberang dari Bakahuni ke Merak ataupun sebaliknya. Namun jika melihat data terbaru, Aulia dan juga pemirsa, informasi yang kami terima per 1 April hari ini ada sekitar 12.000 penumpang yang sudah diseberangkan dari Bakahuni menuju ke Merak. Sementara di periode yang sama ini total kendaraan ada sekitar 3.000 kendaraan yang sudah melakukan penyeberangan dari Bakahuni menuju ke Merak. Memang ini menarik, Aulia, karena meski H+1 Lebaran, para masyarakat masih ataupun sudah mulai meningkat aktivitasnya, khususnya di Pelabuhan Bakahuni untuk menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Jawa begitu. Dan Aulia dan juga pemirsa, perlu diketahui
dari pihak ASDP dan juga beberapa instansi lainnya sudah sepakat untuk memberlakukan diskon tarif khusus. Ini sebesar 21% hingga 36% bagi para kendaraan dengan berbagai kategori khusus, dan ini berlaku sejak 3 April hingga 7 April. Ini merupakan strategi untuk bisa menanggapi adanya puncak arus balik yang diprediksi ini dimulai pada tanggal 4 hingga 7 April 2025. Dan memang hingga saat ini kami mendengar informasi bahwasanya akan ada beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pihak ASDP dan juga beberapa instansi terkait, seperti menerapkan clustering, delaying system, dan juga buffer zone. Ini akan diterapkan khususnya pada puncak arus balik dan diharapkan juga bisa mengurai adanya kepadatan baik itu di area Pelabuhan Eksekutif Bakauheni ataupun di area tol yang mengarah ke Bakauheni. Namun bisa dipastikan Aulia dan juga pemirsa, ada sekitar 12.000 orang yang sudah melakukan penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak, sementara kendaraannya ini meliputi sebanyak 3.000 unit yang mayoritas merupakan kendaraan pribadi dari Bakauheni menuju ke Merak. Sementara itu, Aulia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza, dan juga tadi ada rekan Rudi Setiawan melaporkan terkait arus balik Lebaran 2025. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan jika arus mudik tahun ini salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000. Kelancaran arus mudik tidak hanya di Pelabuhan Merak, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. Ini kita menjadi saksi sejarah ya. Ini salah satu pengaturan mudik terlancar setidaknya sejak tahun 2000. Jadi saya ini perantau dari Lampung sejak tahun 2000 sampai sekarang. Ya. Hari ini kita menjadi saksi sejarah ya. Ini salah satu pengaturan mudik terlancar setidaknya sejak tahun 2000. Jadi saya ini perantau dari Lampung sejak tahun 2000 sampai sekarang ya. Tiap mudik ini salah satu yang terlancar adalah tahun ini ya. Jadi kita tadi dari Jakarta cuma 1 jaman ya sampai di sini, luar biasa, dan sampai di sini bagus. Saya juga pantau kemarin dengan Pak Kakor Lantas ya, bukan hanya di Merak rupanya ya, bukan hanya di wilayah Banten, hampir di seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar jaya. Ya, khusus untuk di Banten kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Dirut ASDP, ini alumni Komisi 3 nih Pak Dirut nih. Pak Wakapolda juga rekan kami, Pak Kapolres Cilegon, Pak Kapolsek yang mengatur luar biasa. Saya pantau dari beberapa hari kemarin di Merak ini sangat-sangat lancar sekali. Semoga sampai besok akan terus lancar dan minim kecelakaan. Sampai juga nanti arus balik juga kembali lancar. Mungkin itu. Ya, tahun-tahun berikutnya ini juga harus minimal bertahan seperti ini dan kalau bisa terus meningkat. Nikmati cita rasa kuliner khas Sunda sambil menikmati keindahan alam di bawah kaki Gunung Cermai. Andush Malam akan segera kembali.